masyarakat sekarang ini kan pragmatis, menilai orang dari luar ya, melihat dan memandang orang dari penampilannya. Adilnya Allah Subhanahu wa taala Betul. melalui Nadatul Ulama lalu menggerakkan orang-orang ini untuk membantu saya gitu loh. Bahwa mungkin ya ada gerakan, tidak selamanya saya salah kan gitu. Betul. Karena Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad An-Najmu Tsaqib Shahibul Hujjah Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, hari yang sangat berbahagia ini, saudara saya, soulmate saya, seorang yang sebelumnya didaulat sebagai Panglima Salatin Ashraf Az-Zahra, sekarang diamani tugas baru, yaitu sebagai masuk dalam struktural keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini sesuai dengan profesi beliau tentunya sebagai mendapat amanah jabatan yang cukup bergengsi, cukup bermunuah, yaitu sebagai salah satu ketua Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama tingkat pusat. Mubarak ya Senopati, Kanjeng Senopati Sallallahu Nabi Sallallahu alaihi. Gimana ketanggapannya antum setelah didaulat sebagai salah satu ketua pusat membidangi Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, membidangi spiritual, ilmu hikmah dan lain-lain. Ya, alhamdulillah saya masuk ke dalam Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama sebagai ketua dewan ketua bidang perlindungan spiritual, perlindungan dan pendidikan spiritual al-hikmah. Ilmu al-hikmah. Artinya sini al-hikmah itu kan yang berkaitan dengan kegaiban, hal-hal yang goib ya. Betul. Kenapa? Karena kita harus paham juga Indonesia ini kan pada saat dulu, zaman dahulu kala tidak pernah lepas ya. Bukan Indonesia saja sebenarnya, bahkan dunia gitu. Iya, bahkan Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo, mursyidnya. Jadi tidak terlepas dari hal-hal yang berbau supranatural. Karena memang itu berkaitan, menurut saya berkaitan langsung dengan apa yang ada di dalam syarat-syarat ya sebagai umat Islam ya. Menjalankan Islam tadi harus percaya dengan hal-hal yang goib ya, seperti malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Kan ada goib mutlak, ada goib juga yang tidak mutlak. Goib mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, malaikat. Yang tidak mutlak ini kan ya seperti misalnya kita mempercayai kepada adanya kakek kita kan yang sudah meninggal. Padahal kakek kita tidak ada di depan kita. Kita hanya dengar cerita dari nenek-nenek kita kan gitu. Kakek buyut kita nggak ada. Kita hanya tahu dari cerita. Nah itu namanya goib tidak mutlak. Kita harus meyakini bahwa kakek kita ada. Gitu loh. Padahal kita nggak melihat kan gitu. Nah artinya seperti pengajian seperti itu. Dan alhamdulillah saya ditunjuk lagi sebagai ketua bidang perlindungan dan pendidikan ilmu hikmah di Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Yang dimana di dalam situ ada Bapak Mahfud MD, ada Pak Yakut ya, Gus Yakut ya, sebagai pelindung. Pak Gus Yakut ya sebagai ketua umum PBNU yang menjadi pelindung juga di dalam Himanu ya. Dan ada juga yaitu termasuk guru saya pribadi, beliau dulu yaitu Kiai As'ad Said Ali, mantan Waketum PBNU sekaligus mantan Wakabin Pusat. Alhamdulillah. Mantan wakil kepala BIN Pusat. Makanya di dalam dan Gus Taufik tentunya sekjen. Betul, sekjen dan ketua umum Himanu. Himanu juga beliau. Saya juga terima kasih kepada ketua umum Himanu dan sekjen Himanu, Bapak Dr. Taufik SHMH yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua perlindungan dan pendidikan ilmu hikmah di Nahdlatul Ulama di dalam Himanu tingkat pusat ya. Artinya di sini subhanallah makin banyak lagi amanah-amanah yang diberikan, dan saya selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena semua
amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ada taala. pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya, dan itu merupakan musibah jika kita tidak bukan amanah. bangga-bangga. Iya. Merupakan satu musibah jika kita tidak amanah. Betul. Bayangkan, sekarang saya menjadi Panglima Salatin. Panglima Salatin Ashraf Az-Zahra. Betul. Ini nggak main-main. Betul. 500 anggotanya. Iya. Anggotanya itu terdiri dari keluarga sultan dan para sultan serta Betul. habaib ya, serta Ya. habaib yang ada di dalam Turunan Sayyidah. Said ya. Iya. Zuriat Rasul SAW. Bayangkan. Betul. turunan Saya Sayyidah menjadi Fatimah panglimanya. Zahra. Ya, betul. Panglima dari para sultan. Nah, ini yang harus saya jaga. Betul. Amanah ini yang saya harus jaga. Masya Allah, kenapa jabatan ini datang kepada diri saya yang Tidak disangka-sangka. sangat hina ini, yang belum pantas. Saya rasa saya juga Oh, mendapatkan. nggak boleh begitu tuh. Iya. Nggak Iya, boleh iya. begitu. Sayyidina Khalid bin Walid Betul, itu betul. juga mantan. Jangan begitu. Sayyidina Betul. Umar juga. Bukan. Iya. Yang tadinya saya berpikiran gitu, Iya. dalam hati kecil saya, Masya Allah, kalau Allah sudah memberikan kemuliaan, Min haitsu la yahtasib ketika wa Allah nahtasib. memberikan kemuliaan, Tidak terduga-duga. tidak terduga-duga, dan ketika kemuliaan itu kita tidak bisa jaga, Iya. insya Allah kita akan hancur lebur. Betul. Makanya saya mendapatkan amanah ini sangat berhati-hati sekali sekarang, karena saya sudah tidak kosong lagi, sudah membawa nama organisasi ya, membawa nama majelis, Betul. khususnya majelis Ashraf Az-Zahra dan Ashraf Az-Zahra, Iya. Salatin Ashraf Az-Zahra dan Nadatul Ulama. Ini Karena yang memang para spiritualis memang banyak, mayoritas, bukan mayoritas, 100% memang warga Nahdlatul Ulama. betul dan memang saya dari dulu tidak lepas dari itu gitu. Dan memang khasanah kesultanan itu memang identik dengan NU. Iya, Khasanah dulu kesultanan. waktu zamannya Iya. Gus Dur, waktu zamannya almarhum Kiai Haji Gus Dur, saya kan sangat favorit Iya. sangat ngefans sama beliau. Iya. Saya dulu ya ada story saya dengan Abah Kiai Gus Dur. Iya. Iya. Itu saya begitu beliau meninggal, saya merasa kehilangan gitu. Iya, sebagai Kehilangan figur orang yang memang Bapak benar-benar, kalau kita bilang nih, orang yang sangat benar-benar gimana ya, cocok jadi bapak bangsa. Iya. Gitu. Iya. Dan menurut pribadi saya sih beliau sangat cocok. Sekarang saya bersama Keluarga besar masuk dalam NU, struktural. dan saya juga Di struktural. di Nadatul Ulama itu sekarang beberapa kali juga bertemu dengan Abah Lutfi bin Yahya. Abah Lutfi bin Yahya ini beberapa kali juga datang ke rumah orang tua saya. Alhamdulillah ya, kita undang karena kita ngefans sama beliau. Beliau itu Habib karismatik ya, Betul. kiai ulama karismatik yang memang perlu dicontoh. Di saat negara sedang gonjang-ganjing, beliau masuk di tengah, jadi mendinginkan suasana di tengah pemerintah dan rakyat. Masya Allah, subhanallah. Betul. Ngomong-ngomong tuh, antum dulu pernahkah ya paling enggak ngaji kalong, kalau istilah Jawa itu ngaji kalong tuh ngaji gak netap ya, ke torekoh atau tasawuf atau bagaimana? Mungkin Saya waktu kecil itu dulu pernah ngaji, ya ngaji di Langgar, di Langgar, di musola gitulah, di Jakarta Pusat, di Tanah Abang. Lalu pas sudah besar saya bikin pengajian Al-Firdaus dulunya bersama Saifuddin Muhammad Derajat. Saifuddin Muhammad Derajat ini, jangan Saifuddin Ibrahim ya, jangan salah ini yang Bukan. terkurang lagi. jadi Saifuddin Muhammad Derajat ini. Jadi kisah saya tuh lucu, Gus. Kan saya dulu pernah bikin pengajian ya, pengajian Al-Firdaus yang dipimpin oleh kawan saya itu. Memang gini sih, lama-lama juga akhirnya kusut juga sih ya. Kusutnya ya karena memang ya intinya saya tidak suka hal yang nyeleneh. Akhirnya kami tidak ngaji lagi, lalu saya pindah ke Tasik ke Abah Anom Suralaya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ikut pengajian Thorikoh Naksabandiyah. Lama tuh saya jadi ikut Thorikoh Naksabandiyah sampai tiap hari saya pakai udang-udang. Masya Allah. Nah, setelah Abah meninggal, Abah Anom meninggal. Di situ ada ajangan gaos dan ajangan rosid ya. Kita masih ikut tuh pada saat ajangan gaos dan rosid. Lalu setelah itu saya tidak ikut lagi.
Dan saya nyambung lagi Thorikoh itu ke Maulania. Maulawiyah. Maulania. Oh, Maulania. Ya. Oke. Ada Thorikoh Maulania di Bekasi, saya ikut di situ. Sempat ikut juga. Yang akhirnya saya keluar lagi gitu kan. Ya. Keluar lagi karena memang saya kan fokus ke hal-hal duniawi kan pada itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan saya perkuat duniawi ini untuk kemaslahatan umat juga gitu loh. Alhamdulillah. Contoh ya kan, misalnya jemaah-jemaah alim ulama yang tidak mengerti akan hukum negara, saya mengerti. Jadi makanya saya jadi dipercaya oleh Himanu nih, menjadi advokat pelindung orang-orang pemegang ilmu hikmah yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Iya, yang dikuyo-kuyo, ini dibilang musyrik, dibilang katanya keluar dari Islam. Betul. Nah ini kajian-kajian ini melihat jin. Nah, dilalahnya gini Gus, dilalahnya di saat saya ini sedang dihujat oleh masyarakat yang dibilang saya ini tidak percaya gara-gara syahadat itu bilang keluar syahadatnya batal ketika tidak percaya jin apa segala itu. Dilalahnya saya diangkat menjadi ketua pelindung dan pendidikan ilmu hikmah di Nahdlatul Ulama. Masya Allah kan. Alhamdulillah. Ini kan hikmah berkaitan dengan goib. Betul. Nah saya membantah statement dari Marcel Radival yang mengatakan bahwa kalau ada ulama-ulama yang melihat jin katanya ini akan keluar dari Islam. Nah itulah yang saya bantah. Ini anak apa ini? Ya. Ini bocil siapa sih? Ini makanya itulah yang saya bantah. Itulah yang saya bantah pada saat itu. Jadi itulah yang saya bantah pada saat itu Gus. Sehingga terjadilah debat saya dengan Marcel Radival dan konstituennya ya, dengan netizen-netizennya di media sosial berulang-ulang. Lalu debat itu diambillah oleh Acong Latif untuk jadi bahan ya menjatuhkan saya gitu. Ya bahan potongan video tadi itu diambil oleh Acong Latif dengan kliennya. Dilaporkanlah saya katanya penistaan agama, makanya bingung saya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, saya akan hadapi semua. Tapi sekarang kita ini akan berpenampilan yang lebih apa ya? Yang lebih soft lagi. Iya betul, karena memang ya. Karena sekarang sudah ada amanah yang lebih berat lagi ya. Selain dari Panglima Salatin Ashraf Ajaro, saya juga ketua bidang perlindungan tingkat pusat perlindungan para al-hikmah, para pemuka agama yang menjalankan ilmu al-hikmah. Dan ini karena ini penting sekali karena apa? Kita kan antisipasi jangan sampai dulu pernah ada tahun 90-an akhir itu peristiwa Banyuwangi. Dibantai gara-gara simpang siur info tentang makna dukun gitu loh. Yaitu di dukun tuh dianggap semua ilmu hitam. Nah, itu ternyata korban-korbannya senopati, korbannya itu para ustadz. Itu fakta sejarah, silahkan cek di sejarah. Tahun pembantaian kiai-kiai yang dicap sebagai katanya difitnah sebagai dukun santet. Jangan sampai ini terulang gara-gara si pesulap merah ini yang orang komunitasnya nggak melanggar syariat, begitu kan masyarakat digiring ke sana. Sementara kita kan juga adil dari awal. Bahkan ketika saya awal-awal dengan gabung dengan Senopati, ketika mulai dari Denis, Densus segala macam, kita mengkritik oknum dukun atau spiritual yang menggunakan trik sekaligus mengkritik Marcel. Adapun Mas Samsudin sudah mengatakan minta maaf, oke. Makanya kita nggak begitu banyak lagi mengkritik beliau. Berarti si Marcel kan belum minta maaf, gitu loh. Makanya kita lebih ke ininya lebih banyak ke Marcel kita sekarang dengan gerombol-gerombolannya yang nggak paham sejarah gitu. Tak lurusin ya Gus. Jadi Gus, masuknya saya di Nahdlatul Ulama artinya saya untuk memperkuat tim hukum Gus. Betul. Tim hukum yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan hukum positif di Republik Indonesia gitu loh. Betul. Ilmu negara lah bahasanya gitu. Betul. Nah, kalau masalah ilmu agamanya kan ada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Kalau saya hanya membantu membentengi hukumnya. Betul. Untuk para penggiat ilmu ahli hikmah yang ada di Nahdlatul Ulama. Betul. Biar masyarakat tidak gagal paham gitu. Betul. Karena apa? Karena masyarakat sekarang ini kan pragmatis, menilai orang dari luar ya, melihat dan memandang orang dari penampilannya yang koboi, yang ini akhirnya menjustifikasi kan gitu. Iya. Menjustifikasi gitu kan. Betul. Lah itulah yang saya bilang tadi. Disinilah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Melalui Nahdlatul Ulama lalu menggerakkan orang-orang ini untuk
membantu saya gitu loh. Bahwa mungkin ya ada gerakan, tidak selamanya saya salah kan gitu. Betul. Karena dukun itu kan manusia juga dan saudara kita sendiri gitu. Dan kehadiran antum ini sangat penting. Jangan sampai tadi kita ulang lagi peristiwa Banyuwangi pembantaian yang difitnah sebagai dukun santet, ternyata ulama-ulama. Jangan sampai terjadi gara-gara virus Marcel gitu. Dan Pfizer atau apa itu kan. Iya, betul. Gitu loh. Penting ini, termasuk oknum-oknum yang mengatakan tokoh teman kita sendiri gitu loh. Iya, pokoknya kita alhamdulillah Gus mengemban amanah ini, jadi kita ngomong juga harus hati-hati. Iya. Karena ini kan organisasi besar, terbesar bukan besar lagi. Iya. Terbesar. Iya. Jadi kalau mengatakan organisasi terbesar ini musyrik, siapa lagi yang nggak musyrik gitu? Iya betul. Nah makanya ini kita harus hati-hati. Betul. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa saya hanya di bidang advokasi. Ya. Namanya memang Nahdlatul Ulama, tapi saya di bidang advokasi. Karena di NU itu ya sangat welcome sekali untuk membina orang-orang gitu loh, untuk orang-orang dan tidak menjustifikasi gitu. Betul. Tidak menjustifikasi. Jadi ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Gus, aku makan dulu Gus. Oke. Gus yang ngomong dah. Ya, alhamdulillah. Sini. Ini moga-moga bisa menjadi awal dari edukasi ilmu hikmah yang benar tanpa ada trik sulap segala macam. Jadi jangan dicampur adukkan. Sekaligus ya tadi mengantisipasi jangan sampai pembantaian ulama-ulama, ustadz-ustadz yang difitnah sebagai dukun santet di Banyuwangi terulang lagi secara nasional. Kalau dulu di Jawa Timur kan cuma sekedar lokal di Banyuwangi, tapi gara-gara ini info yang gak jelas ini jangan sampai masyarakat digiring, dibodohkan dengan virus-virus pemahaman ya tadi Wahabi ya, plus pemahaman sekuler yang tidak sesuai dengan falsafah negeri kita, yaitu ya ketuhanan yang Maha Esa, dan yang paling penting yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Sekali lagi, oleh hikmah, kebijaksanaan ya. Di sini ilmu hikmah dan kebijaksanaan ya, orang-orang yang dipandang sebagai hukama yang bijak, bestari dalam permusyawaratan perwakilan ya. Musyawaratan perwakilan ini bisa dimanai ya tuan-tuan guru, kiai-kiai, ulama-ulama, mursyid-mursyid yang memandu kita ke arah ihdinas shiratal mustaqim, seperti itu. Kiranya moga-moga perjalanan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi umat dan lain sebagainya. Sementara itu dulu ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu pemirsa. Jadi kita harus bisa bedakan juga apa itu dukun, apa itu kahin, apa itu tabib. Betul. Kuncinya yang keluar dari syariat Al-Quran dan hadis adalah kahin. Betul. Yang dilarang, karena kahin itu adalah penggiat supernatural yang sangat dilarang oleh agama Islam. Betul. Karena dia itu penyihir. Ya pesulap. Tapi kalau tabib, pesulap termasuk penyihir. Ya, tabib itu adalah pengobat. Ya. Termasuk yang ngobatin penyihir, orang ahli supernatural tapi yang dari segi baiknya, segi positif. Nah, sekarang dukun, kalau ada tulisannya dukun, nah ini mengeneralisir. Padahal dukun itu ada yang baik, ada yang jahat. Itu memang masih kita bedakan antara kahin, tabib dan dukun. Jangan mengeneralisir, itu aja. Ketika generalisir, siap-siap aja. Siap-siap aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.